Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 6A dan B, berikut Ustadz sedikit menyampaikan sebagai pembuka persiapan ujian madrasah. Materi menurut bab. Jadi materi-materi yang akan diujikan ke dalam ujian madrasah sesuai babnya. Pada mata pelajaran SKI. Yang pertama dari kelas 4. Materi kelas 4 ini tentang peristiwa sahabat hijrah ke Habasyah. Habasyah itu ke Ethiopia di Afrika ya. Atau asal usulnya atau tempat kelahirannya sahabat Bilal bin Rabah itu Habasyah. Kemudian sikap tabah Nabi Muhammad SAW dan sahabat dalam berdakwah. Nah, tentu Nabi Muhammad senantiasa bersikap tabah, sabar dalam menghadapi cercaan-cercaan ancaman kaum kafir Quraisy kala itu, karena belum ada wahyu untuk berperang. Nomor 3, ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam, untuk kasih sayang. Nomor 4, sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Taif, ke tanah Taif. Ini aja. Nomor 5, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi di tahun berapa dari kenabian, Nabi Muhammad SAW diajak oleh malaikat Jibril pergi melakukan perjalanan suatu malam. Melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Nomor 6, keadaan masyarakat Yasrib. Yasrib itu Madinah. Keadaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ketahui bersama kondisi atau keadaan etnis dari Madinah atau Yasrib itu berbagai etnis dan agama. Ada Yahudi, ada Nasrani. Nomor 7, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Ini tentunya wahyu ya, dan beberapa sebab Nabi hijrah ke Madinah. Masing-masing dari bab ini insya Allah akan Ustadz sampaikan detail satu persatu nanti pada jam tambahan. Jadi ini memang sekilas Ustadz ambil judul-judulnya saja. Yang nomor 5, materi kelas 5. Yang pertama yaitu upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Masyarakat Madinah yang majmuk, di dalamnya ada beberapa agama dan etnis, sama persis di Indonesia. Indonesia itu di dalamnya ada banyak agama dan etnis. Ada etnis Jawa, etnis Sunda, etnis apa itu kalau Sulawesi itu ya. Ada etnis Madura juga. Mirip. Madinah kala itu mirip dengan Indonesia sekarang ini. Nomor 2, upaya Nabi Muhammad SAW dalam menegakkan berbagai kesempatan dengan kelompok non-muslim. Ini menegakkan perdamaian ya tentunya ya, agar terjadi pertikaian di Madinah yang masyarakatnya majmuk, agamanya ada muslim ada non-muslim. Nomor 3, sebab-sebab dan peristiwa Fathul Makkah. Keempat, cara-cara Rasulullah SAW dalam menjaga perdamaian dengan kaum Quraisy dalam peristiwa Fathul Makkah. Tentunya Nabi Muhammad membuat beberapa aturan seperti piagam Madinah. Nah, itu ruang lingkupnya di situ. Nomor 5, peristiwa-peristiwa pada masa menjelang akhir hayat Rasulullah SAW. Itu kita kenal dengan Haji Wada. Pada tahun ke-10 dari kenabian, Nabi Muhammad SAW melaksanakan Haji Wada. Nah, selang 3 bulan dari Haji Wada itu Rasulullah meninggal dunia. Nomor 6, kisah teladan Abu Bakar Siddiq sebagai sahabat dan khalifah. Ini kisahnya seperti apa? Utamanya tentang kepribadian dan bentuk dakwah dari Abu Bakar Siddiq. Nomor 7, kisah teladan Umar bin Khattab sebagai sahabat dan khalifah, sama ya.
Umar bin Khattab terkenal sebelum masuk Islam, beliau sangat memusuhi Islam. Namun setelah mendapatkan hidayah dari Allah dan masuk Islam, maka berbalik. Umar bin Khattab menjadi benteng pertama di dalam membela Nabi Muhammad, di dalam membela Islam. 8. Kisah teladan Khalifah Utsman bin Affan sebagai sahabat dan khalifah. Oh iya, dan masing-masing memiliki gelar ya. Ini lupa saya tadi. Abu Bakar memiliki gelar As-Siddiq. Ini karena orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab memiliki gelar Al-Faruq. Artinya Umar bin Khattab menjadi tadi benteng utama, pembela Nabi Muhammad SAW, dan juga Al-Faruq itu artinya menjadi pembeda yang hak dan yang batil. Jadi Umar itu sangat tegas. Ini perkara hak, ini perkara batil, ini perkara haram, ini perkara haram. Maka diberi gelar Al-Faruq. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan ini gelarnya adalah Dzul Aini, apa lupa saya. Dzul Wajhaini apa Qurratul Aini. Kalau enggak Qurratul Aini ya Dzul Wajhaini. Qurratul Ain ya, Qurratul Ain. Kalau enggak salah. Ini karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW. Jadi Utsman bin Affan ini menikah dengan kedua putri Nabi Muhammad SAW. Maka diberi gelar tadi Dzul Ainai apa itu, lupa saya. Nanti pada saat pembahasan ada insya Allah. Yang ke-9, kisah teladan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai sahabat dan khalifah. Ini dalam sebuah ungkapan disampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai gudangnya ilmu, sedangkan Ali bin Abi Thalib itu adalah pintu gerbangnya ilmu. Itu ruang lingkupnya nanti pembahasannya di situ. Untuk materi kelas 6 itu sendiri, semua bab yang ada di kelas 6 itu nanti akan keluar dalam soalnya. Dimulai dari Sunan Maulana Malik Ibrahim yang memiliki nama lain Sunan Gresik, kemudian Sunan Ampel, nama Raden Rahmat Said Ali Rahmatullah. Nah, ini dari Campa ya. Dari Timur Tengah, artinya dari Timur Tengah itu pertama ke Campa, kemudian datang ke Jawa itu karena atas undangan Raja Majapahit kala itu. Raja Majapahit sangat kebingungan ketika menghadapi para pegawainya yang akhlaknya itu merosot ya, banyak terjadi pemberontakan di mana-mana dan sebagainya. Ini rombongan Sunan Ampel pertama kali datang ke Jawa itu dari Campa, dari Kamboja. Yang aslinya dari Timur Tengah sana, kemudian singgah ke Kamboja sana, kemudian ke Jawa. Yang ketiga Sunan Giri, Raden Paku, Jaka Samudra. Nama asli pemberian ayahnya itu namanya Raden Paku. Jaka Samudra itu pemberian dari saudagar yang menemukan Sunan Giri terapung di samudra. Kemudian Raden Ainul Yakin ini adalah nama pemberian dari Sunan Ampel. Sunan Ampel itu adalah guru dari Sunan Giri. Ayah Sunan Giri siapa? Raja Belambangan itu ya. Raja Belambangan itu yang dibuang di laut itu. Kemudian Sunan Bonang. Sunan Bonang itu Raden Mahdum Ibrahim. Siapa dia? Putra dari Sunan Ampel. Kemudian ini makamnya di Tuban, Sunan Bonang. Kemudian Sunan Derajat, nama aslinya Raden Qasim atau Maulana Hasim. Ini juga putra dari Sunan Ampel, putra terakhir dari Sunan Ampel. Atau kemudian hubungan dari Sunan Giri dan Sunan Bonang, ini mereka berdua sahabat karib sejak kecil, sejak mondok di pesantren Sunan Ampel. Kemudian beliau berdua melaksanakan ibadah haji berdua. Kemudian singgah di rumahnya ayah Sunan Giri. Setelah diusir dari Belambangan Banyuwangi, ayah Sunan Giri menetap di Samudra Pasai di Aceh. Mereka berdua, Sunan Giri dan Sunan Bonang, menimba ilmu di Aceh sana. Ini semua ada hubungannya. Kemudian Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu putra seorang adipati ya. Nah, aslinya Raden Said, terkenal sebagai Berandal Lokajaya, itu yang mencuri barang-barang hasil pajak dari anak buahnya ayahnya, dari para pegawai ayahnya, kemudian dibagikan kepada kaum fakir. Sunan Kalijaga ini murid dari Sunan Bonang.
Sunan Muria atau Raden Umar Said Raden Prawoto ini bermukim di Gunung Muria, di Bukit Muria sana ya, di Demak. Kudus apa Demak itu? Di Demak. Juga Sunan Muria menjadi seorang muadzin di Masjid Agung. Yang ke-8 Sunan Kudus, ya ini akan dibahas saat ini. Nama aslinya adalah Raden Ja'far Sotik Asmat Khan. Ini nama asli dari Sunan Kudus. Nah, Sunan Kudus, kemudian Sunan Gunung Jati, terakhir Raden Syarif Hidayatullah. Ini merupakan pintu gerbang dari perpaduan suku, budaya, etnis. Nah, terbukti dari Sunan Gunung Jati ini banyak perpaduan etnis di dalamnya. Ada etnis Cina, ada Jawa, Sunda, Eropa. Ini semua tergabung dengan baik. Sunan Raden Ja'far Sotik. Nah, ini belum dibahas masalahnya, nanti setelah dibahas baru bisa kita simpulkan. Itu ya anak-anak untuk materi kelas 6-nya. Tentang gambaran umum dari masing-masing bab. Untuk detailnya nanti disampaikan saat jam tambahan. Baik, begini itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.